kesempatan kali ini karena memasuki tahun politik, tahun panas, kita akan bahas masalah keterlibatan perempuan dalam politik. Sesuai dengan undang-undang bahwa keterwakilan perempuan dalam politik itu diharuskan, bahkan disyaratkan di setiap partai politik dalam struktural harus ada sekurang-kurangnya 30% keterlibatan perempuan dalam struktur. Selain itu, sekurang-kurangnya 30% dalam pencalegan calon anggota legislatif mulai dari tingkat DPRD di daerah, DPRD di provinsi, kemudian DPR pusat harus mengikut sertakan keterlibatan perempuan dalam pencalegan sekurang-kurangnya 30%. Dan ini sudah baik, tinggal bagaimana para perempuan memanfaatkan itu semua sehingga nanti mudah-mudahan bisa menjadi direalisasikan dalam bentuk keterwakilan 30% itu menjadi anggota legislatif. Karena kalau hanya sekedar pencalegan belum tentu kemenangannya diyakini, dan tentu PR para perempuan untuk bisa berjuang untuk menempati 30% itu sehingga nanti benar-benar bisa menduduki jabatan di parlemen. Ketidaksiapan partai politik untuk menyiapkan 30% keterwakilan perempuan baik di struktur ataupun di pencalegan ini sangat mengkhawatirkan ketika Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu di tiap partai masing-masing dan juga partainya mengambil caleg-caleg perempuan yang tidak berkompeten, tidak siap, tidak memiliki visi misi, tidak memiliki tujuan, sehingga terkesan perempuan ini dieksploitasi dan terkesan perempuan ini menjadi pelengkap, pangganjel kalau kata bahasa Sunda, sehingga hanya keterpaksaan undang-undang untuk menduduki struktur ataupun pencalegan tersebut. Jadi bagaimana mungkin para perempuan ini bisa mewakili aspirasi kaumnya, aspirasi para perempuan, bisa menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak kalau dia banyak ketidaksiapan karena faktor keterpaksaan undang-undang diambil secara asal oleh partainya masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak banyak, mudah-mudahan tidak semua partai begitu, mudah-mudahan tidak semua Bapilu begitu. Dan kalau mendominasi rata-rata begitu, ini sungguh memprihatinkan. Karena perempuan bukan objek untuk dieksploitasi, karena perempuan bukan aksesoris yang hanya jadi pelengkap, yang hanya jadi pajangan, yang hanya jadi syarat untuk keterpaksaan 30% undang-undang. Sudah selayaknya perempuan siap menduduki posisi-posisi strategis di ranah politik juga di ranah publik. Keterlibatan perempuan untuk bisa andil menentukan kebijakan di area publik, di area pemerintahan, baik di eksekutif ataupun di legislatif, ini menjadi penting karena perempuan yang merasakan sendiri, yang mengalami sendiri, yang tahu di lapangan bagaimana kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan, tentunya yang terjadi terhadap anak-anak juga, sehingga secara psikologis mengalami, menyaksikan dan memahami. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang, penganggaran, anggaran, semuanya
bisa lebih objektif karena perempuan terlibat secara langsung. Dan ini menjadi PR bersama agar perempuan tidak hanya sekedar pelengkap, tidak hanya sekedar aksesoris, tidak hanya syarat keterpaksaan 30% yang diharuskan oleh undang-undang, tapi memang perempuan benar-benar berkompeten, berintegritas, berkualitas, dan bisa memenuhi aspirasi kaumnya, juga aspirasi masyarakat pada umumnya. Untuk itu, saya mengajak kepada para perempuan juga masyarakat di tahun politik ini untuk cerdas memilih, untuk bisa menitipkan suaranya kepada perempuan-perempuan yang memang memahami dan akan menjadi solusi untuk bisa mengambil kebijakan ketika terpilih baik di eksekutif ataupun di legislatif.